Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kembali saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersaat teduh. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah bosan bersaat teduh. Di saat-saat seperti inilah kita bagaikan sedang mengambil waktu secara khusus berkomunikasi dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan, maka semakin kita tidak akan salah paham terhadap Tuhan, tetapi semakin akan dipenuhi dengan ucapan syukur karena semakin menyadari betapa Ia sangat baik dan sangat mencintai kita. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita pujikan satu lagu pujian, Mengejar Hadir-Mu. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu
mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Na 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 na. Oh, na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Oh, na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Oh, hallelujah. Hallelujah. bagaikan buli memandang wajah-Mu dan menikmati semua kebaikan-Mu, menikmati indahnya aliran kasih-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku.
Terima kasih Tuhan, terima kasih dekat denganmu itu yang paling kami rindukan dan paling kami sukai. Tuhan, sebentar kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi kami dengan kebenaran-kebenaran firman. Kiranya Tuhan mengajar kami. Kiranya Tuhan berbicara lebih jauh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita, yang mana oleh kasih karunia Tuhan sudah sampai pada Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ya. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-11. Kita akan baca dari Alkitab kita masing-masing. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya, dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh Kudus kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seisi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas aku. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya, Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Venesia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan.
Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh Kudus ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kebenaran yang Tuhan ajarkan hari ini dan Tuhan tahu dalam hati saya untuk saya sampaikan kepada saudara, yaitu dari kisah perselisihan antara Petrus dan saudara-saudara di Yudea yang sempat berselisih paham dengan Petrus. Hal itu dituliskan oleh Alkitab di dalam ayat yang kedua mulai. Tetap ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Karena Petrus ini pergi ke Kornelius dan membaptis Kornelius yang bukanlah seorang Yahudi. Di mana pada pengertian mereka pada waktu itu, Injil, berita tentang Yesus itu untuk orang-orang Yahudi saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata selisih paham ini yang ingin saya ajak untuk kita lihat bahwa di dalam sebuah komunitas, selama dalam perkumpulan dalam sebuah komunitas perkumpulan, selama di sana ada lebih dari satu orang, anggap ada 2 orang, 3 orang, bahkan lebih daripada itu, maka pasti ada yang namanya perbedaan pendapat, selisih pendapat, bahkan selisih paham. Bukankah dengan istri kita saja ya bisa selisih paham, apalagi dengan lebih banyak orang? Tetapi yang menarik di sini adalah saudara Petrus ketika terjadi perselisihan pendapat dengan saudara-saudara yang lain, atau saudara-saudara yang lain itu punya pendapat yang berbeda dengan Petrus, mereka menyelesaikannya dengan jalan berdiskusi, berkomunikasi, membuka ruang untuk berkomunikasi. Bukan masing-masing menyimpan pikirannya sendiri. Ya, golongan yang bersunat menyimpan pikirannya sendiri bahwa Petrus salah dan kasak kusuk di belakang. Tidak begitu cara kerja mereka. Mereka berkomunikasi, mereka menyatakannya apa adanya. Dan mereka juga siap menerima segala koreksi, masukan, ataupun apapun. Sehingga sekalipun sempat terjadi perselisihan pendapat, semuanya boleh diredam dengan baik. Bahkan kemudian semua mereka jadi memahami apa maksud dari Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang di dalam sebuah perkumpulan, komunikasi yang kurang akan dapat menimbulkan sebuah masalah. Apalagi bila di dalamnya banyak orang yang hanya mikir sendiri dengan kata-kata yang sering saya dengar. Seharusnya kan begini, seharusnya kan begitu. Kata seharusnya di sini, ini yang seringkali menimbulkan masalah terkadang. Karena yang seharusnya bagi kita belum tentu dimengerti. Orang lain tuh mengerti kebiasaan yang seharusnya itu. Misalnya sehabis makan seharusnya ditaruh ke dapur misalnya. Orang itu tidak mengerti bahwa yang seharusnya seperti itu. Lalu mungkin kita hanya gerundel di belakang. Kok nggak ada sopan-sopannya seharusnya. Nah, tapi orang itu tidak pernah mengerti tentang sesuatu hal itu. Sebetulnya karena perbedaan adat dan lain-lain. Ini salah satu contoh. Kurangnya komunikasi menyebabkan terjadinya perselisihan pendapat, salah paham. Nah, sekarang mari kita lihat pada hal yang rohani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita juga kurang berkomunikasi dengan Tuhan, jarang mau membuka komunikasi dengan Tuhan, padahal Tuhan mau komunikasi dengan kita, kita juga akan bisa sering kali salah paham dengan Tuhan.
Kita menganggap Tuhan itu jahat. Kita menganggap Tuhan itu tidak baik. Hanya karena kita salah paham terhadap Tuhan. Seperti Ayub yang sempat kelihatannya salah paham, ya, hampir-hampir salah paham. Karena itu kan dia berkata, hanya dari kata orang aku mendengar tentang kau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang kau, dan dalam debu dan abu aku duduk. Aku nyesel. Ya, selama ini dia dengar dari kata orang, kurang komunikasi, ya, tidak ada komunikasi mungkin. Tapi ketika dia berkomunikasi langsung dengan Tuhan, baru dia menyadari. Karena itu, saya selalu mengajak saudara saat teduh. Ini adalah kesempatan saudara dan saya berkomunikasi dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, supaya saudara tidak salah paham dengan Tuhan, tetapi memahami betapa Tuhan sangat mencintai saudara dan saya hingga hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama buat firman yang baru saja kita dengar atau kita baca. Kita akan datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang baru saja kami dengarkan dan kami baca. Kami mau lebih banyak ambil waktu berkomunikasi dengan Engkau Tuhan. Kami mau lebih banyak dekat denganmu supaya kami tidak salah paham dan menganggap Engkau jahat, Engkau tidak baik, padahal Engkau adalah Allah yang sangat baik, yang selalu menginginkan yang terbaik bagi hidup kami. Tuhan, ampuni kami kalau di waktu yang lalu sempat terbesit pikiran-pikiran yang jahat, bahwa Tuhan tidak cinta kepada kami dan lain sebagainya. Ampuni kami, bahwa kami lebih dekat padamu Tuhan, dan di dalam hubungan kami, dalam sebuah komunitas manapun, kiranya Tuhan menolong kami, agar kami bukan menjadi orang yang suka ngomong di belakang, tetapi orang yang mau berkomunikasi, berdiskusi dengan baik, dan mencari jalan tengah bagi setiap kesalahpahaman. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Mari sekarang kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang belum percaya Yesus. Kita berdoa bagi pertobatan mereka. Mari kita akan doakan, ya. Haleluya. Dunia yang sampai hari ini masih berada di dalam siksa dan aniaya karena kebenaran firman-Mu yang mereka pegang, karena nama-Mu yang mereka percayai. Tuhan, kuatkan mereka, dan kalau boleh kiranya Tuhan lepaskan mereka dari siksa dan aniaya yang mereka hadapi, Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, ampuni kiranya kesalahan, dosa, pelanggaran pendahulu bangsa kami, pemimpin bangsa kami, bahkan kami umat-Mu di Indonesia. Semua bangsa Indonesia yang bersalah, Tuhan ampuni kiranya. Tuhan ampuni. Berikan kebaikan-kebaikan-Mu bagi Indonesia. Curahkan berkat-Mu Tuhan. Bahkan kalau baru saja di Indonesia ada reshuffle menteri, Tuhan kiranya tolong agar kementerian yang baru ini, yang dibentuk ini, benar-benar mendatangkan berkat Tuhan atas Indonesia, bahkan menjadi alat Tuhan untuk membawa sebanyak mungkin orang percaya dan terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kami mohon kuasa-Mu bekerja. Kami mohon kasih karunia-Mu bekerja Tuhan, agar di Indonesia terjadi pertolongan baik dalam hal sosial, ekonomi, dalam berbagai macam hal, bahkan pertobatan terjadi di Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa
untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang gembala sidang, seorang pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar teologia, gelar-gelar kependetaan. Tuhan kiranya berkati kehidupan mereka. Tuhan, kiranya Kau tolong kami. Tuhan, berikan kami hati yang selalu tulus di dalam melayani-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami dan keluarga kami agar selalu hidup menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kiranya cukupkan segala yang kami perlukan. Dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami dengan kemampuan yang lebih-lebih lagi, agar kami lebih luar biasa di dalam melayani Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat yang kami gembalakan, kami layani. Tuhan, berkati kiranya hidup mereka berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan berkat rohani dan berkat-berkat jasmani yang daripada Tuhan. Berikan pertumbuhan rohani yang baik atas hidup mereka. Jaga keluarga mereka agar seisi rumah tangga mereka tidak ada yang terhilang, tapi semuanya cinta kepada Tuhan. Bahkan Tuhan, kiranya berikan mereka pergaulan yang baik, komunitas yang baik, yang membuat mereka semakin cinta kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jemaat-jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dan sekarang Tuhan, kami juga berdoa bagi sahabat saudari kami yang sakit, sahabat saudara-saudara kami yang sakit, dimanapun berada saat ini. Kami berdoa Tuhan, baik mereka sakit di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat. Saat ini kiranya Tuhan jamah tolong sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai, menjamah, menolong anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa bagi setiap orang yang di dalam masalah. Kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami, Tuhan, kiranya Kau ampuni, nyatakan kesalahan kami, ampuni dan tolong agar kami dapat segera bertobat Tuhan. Tapi kalau lewat masalah ini Tuhan punya rencana yang baik, kiranya Tuhan kuatkan kami semuanya, agar kami dapat selalu kuat sampai akhir, bahkan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa, segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu dan mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir Engkau keluar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai kami dan keluarga kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu. Sekarang mari saya akan persilahkan kita untuk boleh berdoa bagi pergumulan doa pribadi kita masing-masing. Mari kita akan berdoa. Baik, sudah ya. Sekarang Tuhan, kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, Tuhan memberkati kami dengan berkat rohani dan jasmani, dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami, sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara.